Bating lelembut. Jadi seperti itu Mas, kita harus berguna. Kalau kita tidak berguna artinya ya kita belum memenuhi standar hidup kita. Kita masih berada pada level urip yang belum merdeka, artinya belum merdeka secara lahir dan batin. Kalau kita sudah bisa murub, ateges kita sudah bisa merdeka lahir batin, kita menjadi pribadi atau kita menjadi orang yang punya mandireng pribadi atau kemandirian pribadi, kemandirian lahir batin, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih banyak memberi daripada nyadong atau meminta. Seperti itu. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrasto durhangkara. Memayu hayuning bawono ambrasto durhangkara. Memayu hayuning bawono itu artinya kita harus menjaga kelestarian alam, kita harus menjaga tata keseimbangan alam dengan cara kita harus selalu harmonis dan selaras dengan apa? Dengan hukum alam. Hukum alam seperti apa? Ya tentunya berdasarkan tadi yang poin pertama, urip kudu murub, karena alam semesta ini sifatnya memelihara, menjaga, melindungi, ya kan, memberikan kehidupan. Ya kita sebagai manusia juga harus mampu untuk menjadi pribadi yang selalu memelihara, menjaga, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Itu namanya memayu hayuning bawono dan ambrasto durangkara. Nah, orang yang bisa memayu hayuning bawono otomatis akan mampu mbrasto durangkara, karena sifat-sifat memayu itu tadi berlawanan dengan sifat merusak, sifat memusnahkan, menghancurkan. Nah, itu adalah sifat yang dimiliki oleh durangkara. Jadi harus dibrasto atau dibasmi sifat-sifat buruk yang seperti itu. Itu sifat pribadi atau bisa menjelma menjadi sebuah kolektif? Misal yang berbuat angkara itu adalah para pejabat, politisi, begitu gimana? Bisa, karena begini ya Mas, sifat-sifat durangkara itu kan awal mulanya kan pribadi, personal, tidak ada suatu kolektif ya, atau suatu komunitas itu tiba-tiba menjadi jahat atau menjadi perusak, itu enggak. Tapi karena dibangun oleh banyaknya individu yang memiliki sifat-sifat karakter yang sama, yaitu sifat-sifat yang menciptakan kerusakan. Kalau berkumpul menjadi banyak orang, artinya yaitu bisa menjadi tindakan kolektif Mas, bukan person. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, oh ini hanyalah seorang oknum. Oknum itu sifatnya individu, bukan kolektif. Sedangkan kalau kita melihat, seringkali ada yang namanya tindakan kejahatan yang dilakukan secara makmuman atau secara massal, secara kolektif, dan semuanya memiliki karakter kejahatan yang sama. Bahkan kalau kita ungkap, kita bongkar, ternyata di dalamnya ada saling kerjasama atau ada suatu kesepakatan, konsensus, konspirasi, ya kan. Jadi ada kesepakatan jahat, ada konspirasi yang tidak baik untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi seperti itu, bisa sifatnya kolektif. Siap. Kemudian ada yang ketiga itu Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, Romo. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Saya selalu mengucapkan demikian setiap kali saya berhadapan atau di depan para audien, para pemirsa. Ini sebuah doa dan harapan yang artinya demikian. Suradira Jayaningrat itu artinya kita berjaya, kita berhasil sukses melewati segala macam angkara murka, ya. Suradira Jayaningrat, Jayaningrat. Jadi kita itu bisa berjaya dalam keheningan hawa nafsu, kemudian kita mencapai tataran rat,
kita mencapai tataran eninging Gusti bagusing ati yang ada di dalam diri. Kemudian Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Ya. Jadi segala angkara murka tadi akan bisa kita lewati, kita bisa mengendapkan, kita melenyapkan itu dengan cara menebarkan welas asih. Makanya ada ucapan di akhirnya tadi lebur dening pangastuti itu. Jadi apapun bentuk angkara murka, kalau itu dihadapi dengan welas asih, cepat atau lambat yang namanya angkara murka itu akan sirna, akan lebur oleh daya kekuatan welas asih. Ini menjadi pedoman bagi orang Jawa ya, menapaki masalah-masalah dalam kehidupan. Betul, betul. Makanya orang Jawa nggak mau melakukan sifat-sifat kekerasan, Mas, tapi dengan pola-pola yang bersifat welas asih, yang dengan hati nurani dan pikiran yang sehat. Gitu. Ngluruk tanpa bolo, ngalah tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Ngluruk tanpa bolo itu artinya kita berani mendatangi musuh, kita berani menghadapi lawan tanpa ngedir-dirke dumeh. Jadi kita kan ada nasihat ojo dumeh. Nah di sini kalau orang yang memiliki masa yang banyak, memiliki bolo yang banyak, kemudian di situ baru berani untuk mentang-mentang, nah itu artinya ya sama saja itu wong jirih, karena wanine wong okeh keroyokan gitu kan. Itu makanya orang Jawa itu menghindari sifat seperti itu, karena itulah sifat pengecut yang merupakan kebalikan dari sifat kesatria, sifat seorang heroik atau pahlawan. Maka orang Jawa yang ingin menjadi kesatria yaitu dengan cara pedoman seperti itu, wani ngluruk tanpa bolo. Itu terus kemudian menang ngalah tanpa ngasorake. Jadi walaupun kita lebih kuat, lebih dikdaya, lebih sakti dan dengan mudah mengalahkan lawan, tapi kita tetap harus ingat sisi kemanusiaan bahwa lawan dan musuh itu bukanlah orang atau kelompok pihak yang boleh kita jadikan pengewan-ewan atau diperlakukan sedemikian rupa seperti memperlakukan binatang. Jadi kita harus tetap memperlakukan sebagai manusia. Jadi kita harus tetap bersikap manusiawi sekalipun itu terhadap lawan, musuh ataupun orang yang betul-betul menyengsarakan kita. Kalau sudah kita kalahkan ya sudah. Dan ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal orang Jawa yang kemudian menjadi pedoman perang atau traktat perang, ya. Aturan perang dunia itu kan seperti itu. Kalau musuh itu sudah kalah, sudah menyerah, ya jangan terus disiksa, tetapi perlakukanlah secara baik. Kalau musuh itu sudah melucuti senjatanya atau sudah dilucuti, ya perlakukan secara manusiawi, jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit. Kalau sakit ya diobati, jangan disiksa, jangan dibuat seperti perbudakan seperti itu. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Datan serik lamun ketaman itu artinya kita tidak mudah sakit hati. Sekalipun kita seringkali disakiti hati, seringkali diberikan komentar-komentar yang nyelekit, yang sangat jelek, sangat nggak enak ya dibaca, didengar. Tapi kita sebagai orang Jawa, kita harus memiliki watak kesatria tadi, tidak pengecut. Juga kita punya ati sing jembar, yang lapang dada. Sekalipun kita dihujat, dihina sedemikian rupa, kita tetap bisa tersenyum bahwa hinaan, cacian itu tidak akan ada efek apapun ke dalam diri kita selama kita tidak terpengaruh. Justru dengan cara seperti itu kita akan merecycle energi-energi yang buruk yang menyerang, yang datang ke kita itu kita olah dengan cara welas asih, kemudian kita pancarkan balik dengan energi welas asih atau dengan cara tersenyum. Maka dari situlah
aura-aura yang positif bisa kita sebarkan. Orang yang tadinya membenci, yang tadinya mencaci maki, kemudian mulailah berpikir, akan terbuka pikirannya menjadi lebih positif. Seperti itu, Mas. Oke. Terus kemudian itu tadi datan serik, lamun kelangan. datan susah, Lamun kelangan. Itu artinya ya kita tetap harus selalu eling bahwa kita itu sebenarnya harus selalu meditatif, mengolah rasa untuk mencapai apa? Mencapai titik tidak punya rasa punya. Ya, jadi kita kembali pada yang pernah kita bahas dulu, tidak punya rasa punya. Oleh sebab itu, ketika kita kelangan, ya ora susah, ya kan? Toh semua akan kembali kepada netral. Kita lahir di dunia dalam keadaan yang tanpa bondo, tanpa aji, tanpa apapun, kita kembali seperti itu. Ya, itu hanyalah suatu kejadian meriset gitu loh, Mas. Dan kadangkala meriset itu tidak selalu harus dari nol, tapi kita kadangkala saat ketaman atau saat kita kelangan itu sesungguhnya awal dari kebangkitan kita, awal dari titik balik kita. Makanya ada istilah begini, Mas, apa yang membuat kita menderita kemungkinan itu adalah saat kita ditempatkan atau digiring untuk menemukan kondisi yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Maka saya betul. Jadi ketika saya ditekan orang, dihina, disengsarakan orang, apa yang saya lakukan tidak dianggap, tidak dinilai, malah kemudian dibalik faktanya sebagai troublemaker misalnya, ya udah kita terima saja. Dan yang sudah pengalaman yang sudah sering kali terjadi dan yang saya alami sendiri, ketika kita dibanting dengan kuat, maka kita akan melompat mantul yang lebih tinggi. Jadi ada teori per tadi, ketika dibanting kita akan mantul. Seperti kita kalau ancang-ancang, ancang-ancang maju atau mundur, Mas? Ancang-ancang itu mundur kan? Tidak ada ancang-ancang yang maju. Orang kalau mau melompat lebih tinggi, langkah ke depan dulu atau ke belakang? Pasti ke belakang. Itulah yang namanya kemunduran, tetapi ancang-ancang untuk melompat ke yang lebih tinggi. Asik. Iya.